Welcome to Total Politik. Jumpa lagi dalam konten ngomong sendiri. Kali ini gue ingin bicara soal sebuah pertanyaan. Ya, ini pertanyaan yang cukup sulit dijawab menurut gue, yaitu what do you want? Apa yang kamu inginkan? Nah, kali ini gue mau bicara soal filsafat politik sebenarnya, dan seorang pemikir, Walter Benjamin namanya, pernah mengatakan bahwa kapitalisme tidak punya orientasi pada kebahagiaan manusia. Memang paham itu terus mereproduksi obsesi untuk melakukan akumulasi kekayaan. Lalu kebahagiaan individual bagaimana, ya menjadi pertanyaan gitu. Memang bukan itulah tujuan dari kapitalisme, namun sebenarnya apa yang diinginkan. Jadi kita bisa lihat bagaimana misalnya lu ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, ya. Lu punya usaha pertambangan, lalu alam rusak, lingkungan kotor, dan seterusnya gitu. Sebenarnya apa yang lu inginkan dengan uang yang lu dapat itu gitu? Apakah menjalankan hidup mewah dan lain-lain? Itu juga pertanyaan gue buat yang menjual kemewahan tadi. Sebenarnya apa yang lu inginkan dengan lu menjual kemewahan tersebut gitu. Nah, jadi disitulah justru sisi mistisisme dari kapitalisme menurut Walter Benjamin tadi, bahwa dia merupakan paham yang melahirkan sebuah endorfin gitu untuk mereproduksi, untuk mengakumulasi kekayaan tanpa, ya sebenarnya jika dipertanyakan sebenarnya apa yang lo inginkan, ya mereproduksi aja kekayaan itu gitu. Nah, jadi era kapitalisme hari ini kita perlu mempertanyakan ulang apa yang sedang kita lakukan gitu, apa yang sedang dilakukan sebenarnya dari lingkungan sekitar kita gitu. Jangan-jangan kita mesti stop berbuat sesuatu dulu gitu, mulai berpikir ulang, mulai interpretasi ulang semua yang sudah kita kerjakan gitu. Sebenarnya apa yang kita inginkan. Ya, jangan kita terjebak berpikir gue ingin mengubah dunia, gue ingin mengubah keadaan, gue mau mengubah Indonesia gitu. Tunggu dulu bro, jangan-jangan yang kita perlukan gitu ya lebih banyak memikirkan gitu, sebenarnya kita inginkan itu apa gitu. Sebenarnya apa yang kita kerjakan itu, apakah itu sebuah happiness buat kita gitu. Nah, misalnya politisi yang selama ini berjuang di politik ngaku berjuang untuk rakyat gitu. Kita semua tahu lah, kita semua paham gitu ya. Kebanyakan dari lu kan cuma pion aja gitu. Ya pasti banyak yang mengendalikan situasinya, banyak yang mengendalikan berbagai macam tindakan lu gitu di dalam dunia politik gitu. Nah, jadi lu stop aja lah dulu berpolitik gitu. Pikirin lagi apa yang sebenarnya lu kerjakan, bakal ada hasilnya nggak buat kebahagiaan orang banyak atau kebahagiaan lu sendirilah minimal gitu. Jadi realitasnya lebih banyak orang mati di politik, orang terasing gitu, orang menjadi korban politik, orang dipenjara dan lain-lain gitu. Jadi apakah itu semua kebahagiaan lu gitu? Jadi apakah yang lu kerjakan itu sebenarnya apa yang lu inginkan, atau apakah itu menjadi sebuah kebahagiaan gitu? Jadi pertanyaannya apa sebenarnya yang diinginkan oleh orang yang berkuasa gitu. Jadi itu harusnya kita pertanyakan gitu. Nah, misalnya seorang pedagang kecil yang dapat pinjaman modal dari bank,
Emang kerja buat kebahagiaan sendiri mereka? Ya pasti enggak lah. Jadi lebih banyak hasil kerjanya buat memperkaya konglomerasi perbankan. Tapi itu dia harus melakukan itu terus-menerus sampai dia nggak tahu kapan itu berakhir gitu. Dia beli mobil baru pakai kredit, terus nyaman di mobil itu. Kemudian mereka harus banting tulang setiap hari untuk bayar cicilan mobil itu gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya siapa yang bekerja untuk siapa gitu? Apakah pedagang kecil itu bekerja untuk mobil itu? Atau mobil itu yang bekerja untuk kebahagiaan si pedagang tadi itu? Nah, tapi dari perspektif gua ya tidak adalah yang bahagia jika sebagian besar dari uang yang didapatkannya harus dibayarkan setiap bulan yang entah sampai kapan itu akan selesai gitu. Nah, jadi itulah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kritis gitu dari apa yang kita kerjakan. Sebenarnya apakah kita didrive oleh kebahagiaan atau kita ingin memenuhi obsesi kita gitu. Nah, jadi ada persoalan moralitas di sini. Dalam politik kita perlu pertanyakan hal-hal yang fundamental. Ketika punya uang banyak dari hasil korupsi misalnya, sebenarnya apa yang diinginkan? Nah, inilah yang jadi soal utama harus dipikirkan gitu. Kalau ditanya, apakah masyarakat hari ini? Gue akan jawab sekumpulan orang yang dikendalikan keinginan, bukan kebahagiaan gitu. Makanya ada istilah pursuit of happiness. Ya karena memang bukan kebahagiaan gitu yang menggerakkan semua tindakan tadi, tapi dia ada di luar sana yang jauh gitu. Mereka harus mengejar kebahagiaan itu. Ya, jadi kebahagiaan itu merupakan sesuatu yang dikejar, sesuatu yang pergi, sesuatu yang harus direbut buat mereka gitu, bukan sesuatu yang embedded yang ada di dalam diri manusia gitu. Nah, kenapa gue bahas tema ini di dalam Total Politik gitu? Ini bukan soal kebahagiaan dalam konteks motivasi atau kebahagiaan dalam konteks lu harus menjadi kaya, bukan itu, tapi ini soal filosofi bernegara gitu. Jadi apakah rights of happiness ini ya, hak menjadi bahagia ini merupakan sesuatu yang dijamin oleh negara? Nah, ini yang menjadi persoalan gitu. Kalau misalnya pursuit of happiness berarti kebahagiaan itu harus dikejar gitu, bukan sesuatu yang harus dijamin dan dijaga oleh negara. Nah, makanya ketika kita melihat situasi hari ini, bagaimana orang berobsesi untuk mengakumulasi kekayaan, berobsesi untuk merebut sumber daya, untuk berkuasa selama-lamanya, artinya memang kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dikejar gitu. Jadi kebahagiaan itu bukan embedded di dalam hak untuk hidup gitu. Jadi kebahagiaan itu tidak terberikan, tapi memang terberikan sehingga harus dijaga gitu. Tapi memang kebahagiaan itu memang sesuatu yang ada scarcity gitu. Jadi kebahagiaan itu langka. Nah, makanya negara tidak memberikan perlindungan terhadap kebahagiaan warganya karena memang langka, ya lu rebut sendirilah gitu. Nah, disinilah pertanyaan tadi, what do you want ya, dan pada akhirnya kita melihat orang-orang memenuhi obsesinya yang dia sebenarnya nggak tahu, ya belum tentu ya kita semua tahu lah dengan istilah orang di rumah gedung yang besar juga belum tentu bahagia kan gitu
ya. Dengan uang belum tentu bahagia. Senang sih pasti. Jadi ya begitulah. Apakah negara sudah hadir untuk menjamin kebahagiaan atau memang kebahagiaan itu bukan hak setiap warga sehingga dia harus dikejar gitu seperti doktrinnya di dalam doktrin ideologi kapitalisme gitu. Jadi obsesi dan kebahagiaan itu menjadi satu hal yang sama gitu. Ya, dengan merusak alam lu punya uang banyak gitu lu bisa menjadi bahagia, dan ada lagi perspektif lain yang mana kebahagiaan itu sudah ada di dalam diri manusia sehingga negara memiliki kewajiban untuk menjaganya dan mengembangkannya gitu loh, menumbuh kembangkan kebahagiaan di antara warga negara. Nah, jadi kalau orang ingin berkuasa selama-lamanya apakah untuk apa gitu? Apa yang diinginkannya gitu. Nah, itu pertanyaannya. Kalau mereka menjawab ingin punya uang banyak, setelah punya uang banyak ingin mengatur semuanya melayani dia, ya berarti ya bukan kebahagiaan gitu ya. Bukan kebahagiaan yang memang didapatkan, tapi memang mengakumulasi pengaruh, mengakumulasi kekuasaan gitu. Nah, sehingga kita butuh sebuah filosofi ya yang menghadirkan kepemimpinan politik yang menjamin kebahagiaan gitu. Nah, makanya dari karena itulah gue bahas tema ini di sini. Mungkin itu aja, kita balik lagi di diskusi Total Politik ngomong sendiri di kesempatan yang lainnya. Salam warga sadar masyarakat Total Politik. Dah.